Saya selalu yakin bahwa sebuah perusahaan besar tidak takut pada pesaing yang kuat, melainkan hanya takut pada orang-orang yang longgar di dalam mesinnya sendiri. Dan itulah alasan mengapa, selama 10 tahun saya duduk di kursi CEO Mahesa Group, saya tidak pernah bersikap lunak kepada siapapun. Nama saya Raka Adiputra, berusia 38 tahun, dan banyak orang menjuluki saya sebagai pria baja dari Jakarta. Kedengarannya glamor, tetapi di balik lapisan cahaya itu, ada kenyataan yang tidak banyak dipahami orang. Saya harus mengorbankan terlalu banyak, sampai-sampai hati saya terkadang mengeras hingga tak mampu lagi merasakan kerapuhan orang lain. Pagi itu, seperti pagi-pagi lainnya, saya memasuki gedung Mahesa di tengah sapaan tegang dari para karyawan. Ada yang membungkuk sedikit berlebihan, ada yang menahan napas saat saya lewat. Saya tidak peduli. Dalam lingkungan yang kompetitif seperti Jakarta, ketegasan seorang CEO terkadang adalah satu-satunya hal yang menjaga disiplin agar tidak runtuh. Namun hari itu, ada satu hal yang membuat langkah kaki saya terhenti. Seorang wanita yang belum pernah saya lihat sebelumnya, berperawakan kecil, mengenakan seragam kebersihan yang sudah lusuh, sedang berdiri di ruang rapat utama, tempat yang tidak pernah saya izinkan dimasuki karyawan tingkat rendah tanpa izin. Saya mengerutkan kening. Siapa yang mengizinkan Anda masuk ke sini? Dia terkejut, buru-buru menundukkan kepala. Saya hanya sedang membersihkan meja, Pak. Suaranya kecil, lembut, dan sama sekali tidak menunjukkan perlawanan. Itu aneh. Staf kebersihan biasanya menghindari saya seolah menghindari badai, namun dia malah membersihkan tepat saat saya bersiap untuk rapat dengan dewan direksi. Saya melihat sekeliling. Di atas meja terhampar setumpuk dokumen yang berisi strategi kuartal baru, angka-angka yang hanya boleh disentuh oleh beberapa orang tingkat tinggi. Saya kembali menatapnya dan bertanya, dengan suara sedingin es, apakah Anda sudah menyentuh sesuatu? Dia buru-buru menggeleng. Belum, Pak. Saya hanya mengelap meja. Beberapa karyawan lain yang berdiri di dekat sana diam-diam mengamati. Mereka sedang menunggu saya meledak. Dan seperti yang diharapkan, saya tidak bisa menahan ketenangan. Saya tidak mempekerjakan orang untuk masuk ke ruang rapat tepat pada saat ini. Mulai sekarang, menjauhlah dari area ini. Anda mengerti? Dia menundukkan kepala lebih dalam. Ya, saya minta maaf. Karyawan di sekitar tersenyum tipis. Tatapan mata mereka terhadap wanita itu tidak berbeda dengan melihat seekor kucing kecil yang tersesat di ruang tamu mewah. Tetapi hal yang menarik perhatian saya bukanlah kecanggungannya, melainkan caranya yang tidak membantah sama sekali. Tidak membela diri, tidak berusaha menjelaskan meskipun jelas-jelas dia tidak bersalah. Saya tidak tahu mengapa, tetapi keheningan itu membuat saya lebih gelisah daripada serangkaian pembelaan. Siapa nama Anda? Saya Sari Lestari, Pak. Sari. Nama yang begitu sederhana hingga saya merasa seolah sudah mendengarnya ribuan kali di suatu tempat. Saya berbalik, berniat pergi, tetapi kembali menangkap tatapan beberapa karyawan yang berbisik dan terkekeh. Ada sesuatu yang berkobar di hati saya. Mungkin kegelisahan, mungkin tekanan untuk menegaskan kendali saya. Saya berbalik menatap Sari yang berdiri diam seolah tak berani bernapas keras. Baiklah, karena Anda bilang tidak menyentuh dokumen, mari kita buktikan. Saya mengambil selembar kertas dari tas dokumen saya. Coba bacakan bagian ini untuk saya. Seluruh ruangan tiba-tiba hening. Itu adalah sebuah paragraf dalam aksara Eropa kuno yang dikirim dari mitra asing. Bahkan karyawan tingkat tinggi saya pun belum ada yang bisa membacanya. Sebuah bisikan dari belakang terdengar, aneh sekali kalau seorang petugas kebersihan bisa membacanya. Yang lain menjawab, mustahil. Pak Araka hanya ingin memberikan pelajaran. Saya juga berpikir begitu. Ini hanyalah cara untuk mengingatkannya tentang posisinya. Jika dia salah membacanya, semua orang akan mengerti bahwa orang seperti dia tidak pantas berada di ruang rapat ini. Saya melipat tangan.
Jika Anda bisa membacanya, saya akan menaikkan gaji Anda 10 kali lipat dan memberi Anda posisi yang lebih baik. Jika tidak bisa membacanya, saya menatap lurus ke matanya. Anda akan selamanya hanya melakukan pekerjaan bersih-bersih ini. Sari tidak mendongak. Dia hanya menerima kertas itu dengan lembut menggunakan kedua tangan. Tindakan kesopanan yang jarang terlihat di masa kini. Lalu dia mengangkat mata, menatap tulisan itu untuk waktu yang lama. Sangat lama. Dan pada saat itulah, saya merasakan sesuatu yang aneh, seolah suasana baru saja berubah. Dia tidak gemetar, tidak panik, tidak cemas, hanya tenang. Seolah hal ini sama sekali tidak di luar kemampuannya. Kecemasan ringan menyusup ke dalam hati saya. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, saya merasa mungkin saya telah salah menilai seseorang. Seluruh ruangan berdiri diam, menunggu. Saya melihat kertas di tangannya, lalu menatap mata wanita itu. Mata yang tidak menunjukkan perlawanan, hanya keheningan yang aneh, seolah menyembunyikan sesuatu yang belum saya lihat. Dan tepat pada saat itu, saya tahu cerita ini tidak akan sesederhana saat saya membentak karyawan lain. Saya mundur selangkah, merasa seperti akan menyaksikan sesuatu yang tidak terduga. Mata Sari sedikit bergerak, dan saya mendengar dia menarik napas dalam-dalam. Keheningan menyelimuti ruang rapat, begitu hening hingga hanya terdengar suara pendingin udara. Dan itu adalah titik awal dari serangkaian peristiwa yang tidak pernah saya bayangkan akan mengubah persepsi saya tentang manusia, tentang martabat, dan tentang hal-hal yang tersembunyi di balik penampilan luar yang sering kita nilai dengan tergesa-gesa. Hal yang belum saya ketahui adalah kertas itu akan menyeret saya ke dalam cerita yang lebih rumit daripada transaksi bisnis manapun yang pernah saya hadapi. Cerita dimulai dari seorang wanita yang tak terlihat, namun membawa masa lalu yang cukup kuat untuk mengguncang seluruh Mahesa Group. Jika Anda pernah menyaksikan seseorang diremehkan hanya karena penampilan atau posisi pekerjaannya, Anda akan mengerti bahwa terkadang kita secara tidak sengaja merenggut martabat orang lain tanpa kita sadari. Jika Anda berempati dengan hal itu, silakan tinggalkan komentar A untuk terus mengikuti perjalanan ini. Saya telah mempersiapkan diri untuk menyaksikan kebingungan atau setidaknya permintaan maaf yang lemah dari Sari. Tetapi apa yang terjadi selanjutnya membuat saya berdiri tegak seolah kaki saya terpaku di lantai. Dia mulai membaca. Jelas, bulat tanpa ragu sedikit pun. Suara bacanya stabil, setiap suku kata diucapkan dengan ketepatan yang bahkan tidak dikuasai oleh banyak karyawan tingkat tinggi saya. Paragraf itu awalnya ditulis dalam aksara Eropa kuno, dikirim dari mitra penelitian Jerman. Tidak ada seorang pun di ruangan itu yang pernah menyentuhnya. Namun dia, seorang petugas kebersihan, membacanya seolah-olah sedang membaca bahasa ibunya sendiri. Saya merasa seluruh ruangan seolah kehabisan udara. Tidak ada yang berani bicara. Saya juga. Ketika dia selesai membaca bagian pertama, saya masih mencoba berpikir. Mungkin dia menebak. Mungkin dia pernah tidak sengaja melihatnya di suatu tempat. Tetapi pikiran itu langsung terhapus. Sari meletakkan kertas itu, melirik semua orang. Lalu dengan suara tenang, dia berkata, "Untuk menghindari keraguan Anda bahwa saya hanya menghafal, saya mohon izin untuk menerjemahkan isinya." Dan kemudian dia menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Saya tidak sempat bereaksi, dia melanjutkan. Bahasa Jepang, lalu bahasa Jerman, bahasa Prancis, dan akhirnya bahasa Portugis. Setiap bahasa diucapkan dengan sempurna, tepat, tanpa sedikit pun tanda menebak atau mengingat dari suatu tempat. Dia membaca seperti seseorang yang pernah hidup dalam berbagai budaya, seolah pernah berdiri di aula-aula internasional tempat orang mendiskusikan ekonomi, sains, atau hak asasi manusia. Seorang karyawan wanita di samping saya menutup mulutnya dengan tangan. Yang lain menjatuhkan pulpen ke lantai. Sedangkan saya tidak tahu apa yang saya rasakan. Terkejut,
Tidak percaya? Atau sesuatu yang lebih dalam, sebuah keraguan terhadap diri saya sendiri? Sari meletakkan kertas itu di atas meja, membungkuk dengan sopan. Apakah ada hal lain yang Anda butuhkan dari saya? Saya tidak bisa menjawab segera. Mulut saya terbuka, lalu tertutup kembali. Pikiran saya berusaha mencari penjelasan, tetapi tidak ada yang masuk akal. Saya hanya bisa mengucapkan kalimat yang bahkan tidak saya duga. Anda lulus. Saya akan mengatur ulang posisi Anda. Beberapa bisikan terdengar di ruang rapat. Ada yang tidak percaya. Ada yang bingung. Ada yang menatap Sari dengan tatapan yang benar-benar berubah. Tidak ada lagi penghinaan, hanya kehati-hatian. Hal yang saya ucapkan sebelumnya, naik gaji 10 kali lipat, promosi jika bisa membaca, kini telah menjadi kenyataan yang harus saya penuhi. Kehormatan saya tidak mengizinkan saya menarik kata-kata. Saya berpaling ke Departemen Sumber Daya Manusia. Mulai hari ini, dia akan menjadi kepala bagian pendukung operasional. Sesaat hening, lalu semua orang serentak melihat ke arah Sari, yang hanya berdiri diam, tidak tersenyum, tidak menunjukkan kegembiraan seperti yang akan dilakukan banyak orang dalam situasi tersebut. Saya tidak mengerti mengapa. Seharusnya dia terharu, berterima kasih, atau setidaknya terkejut dengan perubahan yang begitu besar ini. Namun, dia hanya berkata, "Ya, terima kasih, Pak." Satu kalimat singkat. Lalu dia mundur menghindari tatapan semua orang. Peristiwa itu menyebar ke seluruh perusahaan hanya dalam waktu setengah hari. Dari ruang akuntansi hingga ruang pemasaran, dari kantin hingga lift, di mana-mana orang menceritakan kisah petugas kebersihan yang membaca 5 bahasa. Cara mereka memandang Sari sejak saat itu juga sangat berbeda. Jika sebelumnya mereka meremehkan, sekarang adalah rasa penasaran atau kehati-hatian. Tetapi bagi saya sendiri, rasa penasaran itu tidak bisa berhenti pada tingkat rumor. Sebagai CEO, saya perlu mengetahui semua personel penting di perusahaan saya, terutama orang yang baru saja membuat seluruh ruang rapat terdiam. Saya memanggil kepala HRD ke kantor. Bawakan saya seluruh berkas Sari Lestari. Sesaat kemudian, setumpuk berkas tipis diletakkan di meja saya. Sangat tipis hingga sulit dipercaya. Hanya beberapa halaman, tidak lebih dan tidak kurang. Saya membukanya. Informasi pribadi sederhana. Status perkawinan, sudah bercerai, alamat kos, sebuah indekos sederhana di Tanah Abang. Pendidikan, hanya tertulis lulusan sekolah menengah. Sertifikat bahasa asing, kosong sama sekali. Saya membolak-balik setiap halaman, melihat berulang kali. Tidak ada detail apapun yang menyebutkan dia pernah kuliah, pernah tinggal di luar negeri, pernah bekerja di lingkungan yang membutuhkan bahasa tingkat tinggi. Bahkan, udah gak ada bukti dia pernah bekerja di perusahaan besar manapun. Seluruh berkas itu terasa seperti lapisan kabut yang menyembunyikan sesuatu yang lebih besar. Saya menyandarkan punggung ke kursi, perasaan tidak nyaman menyusup ke dalam hati. Dia sebenarnya siapa? Itu adalah pertanyaan yang membuat otak saya berputar sepanjang hari. Seseorang yang bisa membaca 5 bahasa mustahil hanya memiliki berkas kosong seperti itu. Sore harinya, saya melewati area kerja bagian operasional. Sari sedang menyusun dokumen di rak. Dia bekerja dengan tenang, rapi, tidak terlihat canggung oleh perhatian semua orang. Hanya ada satu hal yang menarik perhatian saya. Tatapan matanya sama sekali tidak percaya diri atau bangga seperti orang yang baru saja membuktikan kemampuan luar biasa. Sebaliknya, itu seolah mengandung kelelahan yang sangat lama, seperti ditarik dari masa lalu yang berat yang belum saya sentuh. Malam itu, saya bekerja lebih larut dari biasanya. Ketika keluar dari gedung, saya melihat Sari sedang berjalan menuju jalan kecil yang mengarah ke area kosnya. Entah mengapa kaki saya otomatis mengikuti, bukan karena kecurigaan, tetapi karena saya ingin tahu bagaimana wanita itu benar-benar menjalani hidupnya. Saya berhenti agak jauh,
tidak membiarkan dia tahu saya mengamati. Kosnya terletak di gang kecil. Dindingnya mengelupas, pintu kayunya tua, lampu kuningnya redup. Dia membuka pintu kamar kos. Ketika lampu menyala, saya terdiam. Kamar itu hampir kosong. Sebuah tempat tidur tunggal. Meja kayu tua. Teko pemanas air. Rak bambu. Dan di atas rak itu, lebih dari 30 buku bahasa asing dari berbagai bahasa Inggris, Jepang, Jerman, Prancis, Portugis, bahkan beberapa buku bahasa Italia dan Belanda. Semuanya sudah usang. Sudut buku melengkung karena terlalu sering digunakan. Sari duduk di meja, membuka sebuah buku, dan mulai menulis. Dalam ruang kecil itu, cahaya lampu menyoroti wajahnya yang lelah namun gigih. Saya tiba-tiba menyadari satu hal, semua yang saya lihat di berkas hanyalah permukaan. Sedangkan jati diri sebenarnya, kemampuan belajar, disiplin, keheningan, rasa sakit yang tersembunyi, berada di luar semua angka yang disediakan oleh HRD. Saya berdiri di sana, di tengah gang yang gelap, tidak mengerti mengapa hati saya terasa lebih berat daripada rapat apapun yang pernah saya hadiri. Saya bertanya pada diri sendiri, wanita berbakat seperti ini, mengapa harus menjadi petugas kebersihan? Dan lebih dalam lagi, dia melarikan diri dari apa? Pertanyaan-pertanyaan itu di kepala saya seperti pintu yang baru saja terbuka, dan saya tahu saya tidak akan bisa berhenti hanya dengan melihatnya dari kejauhan lagi. Apakah Anda percaya bahwa ada orang-orang yang berjuang keras secara diam-diam setiap hari, tetapi seluruh dunia tidak mengetahui nilai sejati mereka? Jika Anda pernah bertemu orang seperti itu, atau Anda sendiri sedang berjuang diam-diam tanpa ada yang melihat, silakan tinggalkan komentar 1. Dan jika Anda masih menunggu hari di mana seseorang menyadari kemampuan Anda, silakan berkomentar 2. Saya telah menghadiri banyak pertemuan internasional dalam hidup saya, tetapi belum pernah memasuki ruangan dengan perasaan cemas seperti hari itu. Mungkin karena sejak melihat kamar kos kecil Sari, pikiran saya tidak lagi bisa mempertahankan sikap dinginnya yang biasa. Saya ingin menjaga jarak, tetapi naluri terus mengingatkan bahwa wanita itu membawa sesuatu yang tidak sederhana, sesuatu yang, jika terungkap, dapat mengubah segala yang saya pikirkan tentang manusia. Konferensi Mitra Internasional Mahesa Group berlangsung di awal pekan. Ruang rapat besar disiapkan dengan cermat, layar LED, peralatan penerjemah, meja dan kursi sesuai standar diplomatik. Wajah-wajah penting dari Jepang, Jerman, Singapura, Korea, semuanya hadir. Sebagian dari mereka adalah mitra yang telah bekerja dengan saya selama bertahun-tahun, sisanya adalah orang-orang yang meskipun sudah lama saya dengar namanya, baru hari ini saya bertemu langsung. Saya berdiri di posisi ketua, mengangguk menyambut setiap delegasi saat mereka masuk. Tetapi begitu saya melihat Sari sedang menyiapkan dokumen di sudut ruangan, hati saya tiba-tiba terasa berat. Saya tidak tahu bagaimana harus menghadapinya. Saya telah menghinanya. Saya telah menilainya dengan cara yang paling sederhana, melihat seragamnya dan pekerjaan terendah di perusahaan. Dan kini, wanita itu berdiri di ruangan yang sebelumnya saya larang dia masuki. Jika Anda pernah menonton cerita tentang takdir dalam video lain di kanal ini, Anda akan mengerti perasaan itu. Perasaan seolah Anda didorong ke dalam sesuatu yang lebih besar dari perhitungan Anda sendiri. Rapat dimulai. Semuanya berjalan sesuai urutan awal, perkenalan, situasi kuartal sebelumnya, rencana kerjasama, peluang ekspansi pasar. Saya berbicara sebagian besar waktu, sambil mengamati reaksi setiap mitra. Semuanya berjalan lancar hingga perwakilan Jepang mengajukan pertanyaan yang sangat rumit terkait dengan peraturan ekspor-impor yang hanya dapat dipahami sepenuhnya oleh orang yang sangat memahami bahasa dan teks hukum Jepang. Saya sedikit terhenti. Saya mengerti sekitar setengah dari pertanyaan itu, tetapi untuk menjawab dengan tepat, saya butuh waktu. Namun, sebelum saya membuka mulut, Sari, yang berdiri diam di belakang, melangkah maju satu langkah. Mohon izin, biar saya yang menjawab pertanyaan ini. Suaranya lembut seperti angin,
tetapi cukup untuk membuat seluruh ruangan menoleh. Dia membungkuk memberi hormat sesuai gaya Jepang, lalu berkata, "Klausul yang Anda sebutkan sebenarnya telah direvisi dalam peraturan terbaru. Dengan demikian, batas impor akan disesuaikan secara bertahap, tidak tetap seperti sebelumnya." Dia berbicara dalam bahasa Jepang yang fasih, lafalnya jelas, ritme bicaranya alami seperti orang yang pernah tinggal di Tokyo selama bertahun-tahun. Tidak ada seorang pun di ruangan itu yang berani menyela. Bahkan delegasi Jepang saling pandang penuh kejutan. Lalu dia berbalik ke arah saya, beralih ke bahasa Indonesia. Jika diizinkan, saya bisa mempresentasikan lebih lanjut tentang bagian ini. Saya tidak tahu bagaimana saya mengangguk. Mungkin saya terperangah. Mungkin saya menyadari bahwa hal-hal yang saya pikirkan tentang Sari kemarin terlalu kecil. 5 detik kemudian, cerita itu bahkan melampaui imajinasi saya. Seorang pria Jerman tua tiba-tiba berdiri, matanya terbelalak seperti melihat kenalan lama yang hilang bertahun-tahun. "Itu, Anda, Sari Lestari?" Saya mendengar setiap kata dengan jelas. Dan bukan hanya saya, semua orang di ruang rapat menoleh ke arahnya. Dia melangkah maju 1 langkah, lalu berkata dalam bahasa Jerman, tetapi cukup lambat bagi saya untuk mengerti. "Saya tidak percaya. Anda adalah orang yang pernah berdiri di konferensi internasional yang sama di Berlin 4 tahun lalu, benar?" Sari berdiri diam. Tatapannya tidak menghindar tetapi juga tidak membenarkan. Dia hanya menjaga ketenangan seolah sudah terbiasa dengan masa lalu yang diungkit secara tiba-tiba. Pria itu melanjutkan dalam bahasa Inggris, "Ini adalah Nona Sari, yang pernah menjadi salah satu pendiri Harmony Corp. Orang yang kemampuannya sangat dihargai oleh semua investor. Tapi kemudian Anda menghilang. Tidak ada yang melihat Anda lagi." Saya merasa seluruh tubuh saya merosot. Pendiri Harmony Corp, sebuah perusahaan yang pernah menjadi simbol kebangkitan di Indonesia. Mengapa orang seperti itu menjadi petugas kebersihan di perusahaan saya? Saya belum sempat bertanya, tetapi mitra Jerman itu menambahkan satu hal lagi yang membuat seluruh ruang rapat terdiam. "Anda dikhianati oleh suami Anda sendiri dan sahabat terdekat. Mereka mengambil alih seluruh kendali operasional, memaksa Anda menandatangani dokumen yang merugikan, dan kemudian mendorong Anda keluar dari perusahaan yang Anda bangun dengan seluruh jiwa raga." Saya mendengar setiap kalimat, setiap kata seolah ada seseorang yang mencekik tenggorokan saya. Sari berdiri di sana. Tidak membantah, tidak membela diri, tidak menangis. Hanya diam seperti orang yang sudah terbiasa menanggung semua pukulan kehidupan. Sedangkan saya, orang yang pernah memarahi dia tanpa belas kasihan, orang yang pernah meremehkannya, untuk pertama kalinya merasakan rasa malu yang mendalam menyusup ke dalam hati. Saya pernah bangga dengan ketajaman saya, tetapi hari ini saya merasa baru saja membuat kesalahan terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Mitra Jepang membungkuk di hadapan Sari, berkata dengan suara penuh hormat, "Kami tidak tahu apa yang telah Anda lalui, tetapi pada saat tersulit kami dulu, Anda adalah orang yang membantu menyelesaikan puluhan masalah hukum yang rumit. Merupakan suatu kehormatan bertemu Anda lagi." Saya melihat ke arah Sari. Dia hanya menjawab pelan, "Saya tidak pantas dikenang seperti itu. Semuanya sudah berlalu." Namun saya tahu pasti, diam bukan berarti lupa. Diam hanyalah cara seseorang menyembunyikan luka yang terlalu dalam. Rapat berlanjut, tetapi pikiran saya benar-benar terlepas dari presentasi. Saya hanya mendengar mitra Jerman mengulang, "Harmony Corp sekarang sedang runtuh. Mereka kehilangan arah. Seharusnya mereka mendengarkan Anda dari awal." Runtuh? Perusahaan besar seperti Harmony Corp berada di ambang kehancuran? Saya duduk diam, hati saya campur aduk. Ada cerita-cerita, jika Anda belum pernah mendengarnya, Anda bisa mencarinya di video lain di kanal, tempat kehidupan yang tampak samar menyembunyikan hal-hal yang membuat orang harus merenungkan keadilan dan hati nurani. Dan hari ini saya menyaksikan cerita seperti itu tepat di depan mata saya.
Ketika rapat berakhir, semua orang berdiri untuk berjabat tangan. Tetapi saya tidak bisa beranjak. Hanya 5 menit kemudian, sekretaris saya berlari masuk, memberikan saya sebuah amplop. Pak Raka, ini baru saja diantar dari Harmony Corp. Saya membukanya. Di dalamnya hanya ada satu baris singkat. Kami secara resmi mengundang Sari Lestari untuk kembali sebagai konsultan strategis darurat. Tangan saya sedikit gemetar. Bukan karena hal yang mereka tawarkan, tetapi karena saya tahu ini akan menarik Sari kembali ke masa lalu yang dia coba hindari. Dan saya juga tahu, segalanya bagi dia baru saja dimulai. Saya tidak tahu apa yang membuat saya melangkah terlalu jauh melampaui batas normal seorang CEO, tetapi sejak pertemuan internasional hari itu, perasaan tidak nyaman tentang Sari terus menghantui saya. Itu bukan lagi rasa penasaran biasa, melainkan seperti peringatan samar. Keheningan aneh di matanya membuat saya berpikir bahwa bahaya di sekelilingnya tidak hanya datang dari masa lalu, tetapi juga dari hal-hal yang saat ini diam-diam mengikuti langkahnya. Hari itu, hujan ringan mengguyur Jakarta sejak sore. Saya tinggal di kantor cukup larut, tetapi kenyataannya, pikiran saya tidak lagi tertuju pada tumpukan laporan di meja. Sistem pendingin udara masih berjalan mulus, tetapi hati saya terasa berat. Setiap kata yang diucapkan mitra Jerman tentang Sari terus terngiang di kepala saya seperti gema di koridor kosong. Sari pernah dipaksa menandatangani, Sari pernah dikhianati, Sari menghilang. Saya melihat jam, sudah hampir pukul 11 malam. Saat itu, saya mendengar suara pintu lift terbuka pelan. Saya berdiri, berjalan ke pintu kaca, melihat ke lobi bawah. Sari. Dia berjalan keluar sendirian, mengenakan jaket tipis, melangkah cepat untuk menghindari hujan. Lampu jalan memantul di bahunya yang kecil, membuat sosok itu semakin terlihat sendirian. Saya bermaksud kembali ke meja kerja, mengingatkan diri sendiri untuk tidak mencampuri urusan pribadi karyawan. Tetapi perasaan tidak nyaman itu muncul terlalu kuat. Akhirnya, saya mengambil jas, mematikan lampu kantor, dan berjalan keluar dari gedung. Saya menjaga jarak, cukup jauh agar dia tidak menyadari, tetapi cukup dekat jika sesuatu terjadi. Saya bisa turun tangan. Area Tanah Abang di malam hari tidak terlalu ramai, tetapi masih ada cahaya dari kios-kios kecil. Hujan sudah berhenti, tetapi uap air masih menggenang di permukaan jalan, menciptakan lapisan cahaya redup saat kendaraan lewat. Sari berbelok ke gang kecil yang menuju area kosnya. Saya pernah ke sana sekali, dan meskipun saya berusaha tetap tenang, saya tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa tempat yang begitu gelap tidak cocok untuk seorang wanita yang baru saja melalui pertemuan penuh ketegangan, sambil membawa masa lalu yang mungkin ingin dimanfaatkan banyak orang. Saya melangkah beberapa langkah lagi. Lalu saya mendengar suara pergelutan. Buang waktu saja, ikut kami sekarang. Saya membeku sesaat. Dalam cahaya redup di bawah lampu jalan yang berkedip, dua pria sedang mencengkeram lengan Sari. Salah satu berbisik dengan suara penuh ancaman, balik ke Harmony Corp, mereka butuh tanda tanganmu lagi. Sari menarik tangannya dengan kuat, tetapi tenaganya tidak mampu melawan dua pria yang ukurannya 2 kali lipat darinya. Salah satu pria mendorongnya mundur hingga menempel ke dinding tua. Suara benturan itu membuat saya mengepalkan tangan. Lepaskan saya tidak akan menandatangani apapun lagi. Teriak Sari, suaranya bergetar namun tegas. Itu adalah momen tunggal ketika saya tidak lagi memikirkan perhitungan apapun. Saya menerjang ke depan. Berhenti! Kedua pria itu berbalik cepat. Mata mereka penuh amarah. Siapa ini? Bentak salah satu dari mereka. Tanpa perlu menjawab, saya menarik Sari ke belakang, melindunginya. Salah satu dari mereka mengayunkan tongkat besi yang entah dari mana ia ambil. Saya hanya sempat mengangkat tangan untuk menangkis, suara logam beradu dengan tulang terdengar menyakitkan. Bau saya terasa kebas. Namun saya tetap berdiri tegak,
menatap tajam kedua penjahat itu. Kalian tidak punya hak menyentuh karyawan saya. Mereka sedikit ragu. Mungkin kemunculan saya yang tiba-tiba membuat mereka kehilangan inisiatif. Salah satu bergumam umpatan, melihat sekeliling, lalu menarik yang lain dan melarikan diri ke dalam kegelapan. Saya menarik napas panjang, bukan karena takut, melainkan karena rasa sakit yang menjalar di lengan saya. Sari merosot ke tanah yang basah, wajahnya pucat pasi. Kenapa Anda ada di sini?" Suaranya bergetar, tetapi bukan karena kelemahan, melainkan karena dia tidak percaya bahwa seseorang seperti saya yang pernah menghinanya muncul tepat pada saat ini. Saya memiringkan badan, menjaga lengan kanan saya tetap dekat dengan tubuh untuk mengurangi rasa sakit, lalu menjawab, "Saya melihat Anda tidak baik-baik saja di rapat, dan saya pikir ada yang mengawasi Anda. Saya tidak bisa membiarkannya." Dia menundukkan kepala, diam. Saya melihat sekeliling, memastikan kedua pria itu benar-benar pergi sebelum melanjutkan. "Anda tahu siapa mereka?" Sari mengangguk pelan. "Suruhan mantan suami saya." Saya tidak bertanya lebih lanjut, karena tatapan matanya sudah menjelaskan. Masa lalu ini cukup menyakitkan, saya tidak perlu mengungkitnya lagi. Saya mengulurkan tangan kiri, bermaksud membantunya berdiri. "Ayo, saya antar Anda pulang." "Tidak perlu, Pak." "Perlu." Saya berkata tegas, bukan karena ingin menunjukkan kekuasaan, tetapi karena saya tahu dia tidak akan mengatakan apapun lagi, dan saya tidak ingin meninggalkannya sendirian di gang gelap setelah diserang. Sepanjang perjalanan, kami berdua diam. Udara dingin, aroma tanah lembab setelah hujan membuat suasana semakin mencekam. Ketika sampai di depan pintu kamar kosnya, saya berhenti. "Mulai besok, saya akan menempatkan keamanan untuk area ini," kata saya. "Tapi, itu urusan pribadi saya. Anda tidak perlu." "Saya perlu," saya memotong, tetapi bukan dengan nada memerintah. "Saya adalah pemimpin perusahaan. Jika karyawan saya dalam bahaya, saya tidak bisa berpaling." Dia menatap saya sangat lama. Tatapan itu bukan tatapan orang yang berutang budi atau berterima kasih, melainkan tatapan seseorang yang pertama kali menyadari bahwa di dunia ini masih ada tindakan kemanusiaan, bahkan dari orang yang tampak paling dingin sekalipun. "Saya berterima kasih, Pak." Suaranya pelan, tetapi penuh ketulusan. Saya berbalik, bahu kanan saya masih terasa sakit, tetapi saya tidak ingin dia melihatnya. Ketika saya melangkah keluar dari gang, saya mendengar suara pintu kamar kos menutup. Mungkin untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, saya merasakan sesuatu yang jarang diberikan oleh pekerjaan saya yang kaku. Itu adalah perasaan bahwa saya baru saja melakukan hal yang benar, namun saya tidak menduga bahwa kemunculan saya di gang itu secara tidak sengaja akan menarik saya lebih dalam ke dalam cerita yang Sari coba hindari selama bertahun-tahun. Sebuah cerita yang belum siap saya hadapi, namun ia sedang datang, dan lebih cepat dari yang saya bayangkan. Sejak malam di Tanah Abang, meskipun saya tidak mengatakannya, dalam hati saya selalu berusaha memberikan perhatian khusus pada Sari. Bukan karena rasa kasihan yang berlebihan, tetapi karena saya tahu dia menghadapi jaringan bahaya yang telah dia hindari selama bertahun-tahun. Hari itu, begitu tiba di kantor, saya menerima kabar dari bagian resepsionis. Ada yang mengirim amplop untuk Ibu Sari Lestari. Tertulis pribadi, jangan dibuka sama sekali. Saya hanya mengangguk dan tidak terlalu memedulikannya. Tetapi menjelang siang ketika melewati ruang istirahat karyawan, saya melihat Sari duduk sendirian, tangannya diletakkan di atas amplop itu. Dia tidak membukanya segera, hanya menatapnya sangat lama. Begitu lama hingga saya merasa ada sesuatu yang tidak normal. Ada kalanya, naluri saya begitu kuat hingga saya tidak bisa mengabaikannya. Saya berdiri di luar pintu selama beberapa detik, lalu berjalan pergi. Namun setelah hanya 3 langkah, entah mengapa saya berbalik. Dia masih duduk di sana,
Diam seperti batu. Saya tidak bertanya. Saya hanya mengetuk ringan di bingkai pintu untuk menandakan kehadiran saya. Sari terkejut, buru-buru berdiri. Maaf, saya tidak menyadari Anda datang. Saya hanya lewat, jawab saya. Saya berniat segera pergi, tetapi tatapan matanya, mata yang merah namun tidak meneteskan air mata, membuat saya berhenti. Ada masalah? Tanya saya, suara saya secara tidak sadar lebih lembut dari biasanya. Dia menggigit bibirnya, mencengkeram erat amplop di antara jari-jarinya. Saya baru saja menerima surat dari seorang teman lama. Kalimat itu tidak ada yang aneh, tetapi ekspresinya membuat saya berpikir, ini bukan surat biasa. Saya tidak bertanya lebih lanjut. Saya berbalik, memberinya ruang pribadi. Tetapi ketika kembali ke meja kerja, pikiran saya tidak bisa fokus. Entah mengapa, saya merasa baru saja melihat bayangan seseorang yang bersiap menghadapi rasa sakit terbesar dalam hidup mereka. Sore itu, saya secara tidak sengaja kembali melewati area istirahat karyawan. Entah karena alasan apa, pintu masih terbuka sedikit seolah menunggu seseorang. Saya melangkah mendekat, dan kali ini saya melihat hal yang membuat hati saya mencelos. Sari sedang duduk di kursi kayu kecil, tangannya memeluk surat yang sudah terbuka, sementara amplopnya jatuh di lantai. Dia tidak menangis, tidak tertunduk, tetapi kedua bahunya sedikit bergetar. Getaran itu bukan karena ketakutan, melainkan karena rasa sakit yang sunyi, yang berkepanjangan. Saya masuk tanpa membuat suara. Saya melihat surat yang terlipat di atas meja. Saya tidak melihat isinya, tetapi beberapa kata yang dicetak tebal masih menarik perhatian saya. Mira minta maaf. Mira tidak cukup berani. Saya menarik napas dalam-dalam, berusaha menjaga ketenangan lalu bertanya pelan. Ini orang yang mengkhianati Anda? Sari tidak mendongak, hanya mengangguk pelan. Mira adalah sahabat terbaik saya, katanya dengan suara yang hampir tanpa tenaga. Orang yang saya percaya sepenuhnya. Keheningan panjang. Saya terus berpikir selama bertahun-tahun dia mengkhianati karena keserakahan. Saya meyakinkan diri untuk melupakan, untuk terus hidup. Tapi, dia berhenti, tangannya mencengkeram erat surat itu. Ternyata dia dipaksa, diancam, dan sebelum meninggal, dia meninggalkan surat ini, meminta maaf kepada saya. Saya tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Dalam dunia saya, pengkhianatan adalah pengkhianatan. Tetapi dunia Sari berbeda. Sahabat itu telah meninggal, membawa serta seluruh kebenaran yang telah dia tanggung sendiri selama 4 tahun. Saya malah melihat tangan Sari, dingin dan gemetar. Ada banyak kata-kata penyemangat yang bisa diucapkan pada saat-saat seperti ini, tetapi saya tidak ingin mengubah rasa sakitnya menjadi panggung moralitas. Saya bukan keluarganya. Saya juga tidak berhak menguliahi tentang pengampunan. Oleh karena itu, saya memilih hal yang paling sederhana. Saya berjalan keluar, mengambil segelas air hangat dari dispenser, lalu meletakkannya di depan Sari. Ambil ini, kata saya dengan suara tenang. Air hangat akan membantu Anda bernapas lebih mudah. Sari menatap saya, untuk pertama kalinya matanya tidak ada pertahanan. Kenapa Anda? Saya hanya melakukan apa yang perlu dilakukan. Saya memotong dengan lembut. Saya mundur setengah langkah dan menambahkan satu kalimat yang saya yakin tidak akan membuatnya merasa dikasihani. Jika Anda membutuhkan dukungan lebih lanjut, Departemen HRD selalu siap. Saya telah meminta mereka untuk menangani hal-hal yang diperlukan untuk melindungi karyawan. Dan itu juga berlaku untuk Anda. Sari menundukkan kepala. Saya tidak perlu melihat air mata karena bahunya sudah mengatakan segalanya. Saya kira masalah itu akan berakhir di sini. Tetapi hanya 1 jam kemudian, ketika saya sedang meninjau laporan keuangan, sekretaris mengetuk pintu dan memberikan saya amplop lain.
Dikirim dari Harmony Corp, katanya. Saya membukanya. Hanya beberapa baris, tetapi cukup membuat hati saya mencelos. Kami secara resmi mengusulkan Sari Lestari untuk kembali sebagai konsultan strategis. Darurat. Darurat. Satu kata saja sudah cukup untuk menggambarkan betapa buruknya situasi mereka. Saya meletakkan surat itu, melihat keluar jendela kantor. Dari sini, saya bisa melihat bayangan Sari berjalan keluar ke halaman, seolah mencari udara segar setelah rasa sakit yang dibawa oleh surat itu. Saya tahu, betul, tawaran ini akan menariknya kembali ke tempat yang pernah mendorongnya ke jurang kehancuran. Saya tidak tahu apa yang harus saya rasakan. Sebagian dari diri saya berpikir dia seharusnya meninggalkan masa lalu itu selamanya. Tetapi sebagian lain mengerti bahwa terkadang manusia perlu menghadapi sumber luka mereka. Bukan untuk membalas dendam, tetapi untuk menutup lingkaran penderitaan. Saya mengambil cangkir kopi, berniat menyesap, tetapi tangan saya terhenti ketika mata saya tertuju pada kotak dokumen kecil di sudut meja yang dikirimkan oleh HRD ketika saya meminta untuk mencari informasi lebih lanjut tentang Sari. Saya membukanya. Di dalamnya, di antara kertas-kertas yang terpisah, ada sebuah foto lama. Saya menariknya keluar. Dalam foto itu ada sebuah konferensi internasional besar, panggungnya terang benderang. Di tengah foto adalah seorang wanita muda dengan jas putih, mikrofon di tangan, mempresentasikan dengan percaya diri di hadapan ratusan delegasi. Wajah itu adalah Sari. Tetapi versi yang berbeda, kuat, tajam, bersinar. Tulisan di bawahnya berbunyi, Sari Lestari, Jiwa Harmony Corp. Saya duduk terdiam selama beberapa detik. Wanita yang bekerja di perusahaan saya pernah dihormati secara internasional seperti itu. Saya menarik napas dalam-dalam, memegang foto itu, dan untuk pertama kalinya dalam hidup, saya merasakan sesuatu yang sangat jelas. Saya menghormatinya. Sungguh. Bukan karena bakat, bukan karena masa lalu, melainkan karena ketahanan yang belum pernah saya lihat pada siapapun. Dan saya tahu, yang menunggu di depan bukan hanya tawaran pekerjaan, melainkan sebuah pertempuran yang harus dia hadapi, sendirian, atau tidak sendirian lagi. Ada pagi yang dimulai dengan biasa, tetapi berakhir dengan peristiwa yang cukup kuat untuk mengubah cara Anda memandang seluruh dunia. Hari itu, bagi saya persis seperti itu. Saya baru saja keluar dari lift lantai 12 ketika saya mendengar keributan di lobi besar. Bukan suara gosip atau tawa, melainkan kegaduhan yang kacau. Suara yang membuat pemimpin manapun merasakan ada hal serius yang terjadi. Saya mengerutkan kening, melangkah lebih cepat. Ketika mendekat, pemandangan di depan mata membuat saya hampir berhenti. Di tengah lobi Mahesa Group, yang seharusnya merupakan ruang paling terhormat di perusahaan, ada 4 orang yang sedang berlutut. Mereka mengenakan jas rapi, membawa lencana Harmony Corp. Dan di depan mereka adalah Sari. Dia berdiri diam, kedua tangan terlipat ringan di depan perut, wajahnya tidak menunjukkan emosi apapun. Ketika saya mendekat, salah satu pria yang berlutut di tanah mendongak, suaranya sedikit bergetar. Mohon Bu, kembalilah. Harmony Corp sedang runtuh. Kami tidak punya siapapun yang cukup mampu menyelamatkan perusahaan selain Anda. Semua karyawan Mahesa berdiri melingkar di sekitar, semua terkejut. Di mata mereka, pemandangan itu terasa tidak masuk akal. Sebuah perusahaan yang pernah lebih besar dari Mahesa, kini berlutut di hadapan seorang wanita yang pernah menjadi petugas kebersihan saya sendiri. Saya tidak mengatakan apa-apa, saya perlu mengamati Sari. Yang saya lihat bukanlah kesombongan, juga bukan kegentaran, hanya ketenangan orang yang telah melalui terlalu banyak luka untuk masih tahu bagaimana merasa takut. Seorang wanita Harmony Corp melangkah maju, suaranya tercekat. Kami telah kehilangan arah. Orang-orang yang pernah mengkhianati Anda kini sedang diselidiki. Perusahaan kacau. Kami membutuhkan Anda kembali, meskipun hanya untuk menunjukkan jalan. Jiwa Harmony Corp, hanya Anda yang bisa melakukannya.
Saya melihat beberapa karyawan Mahesa saling pandang, bingung. Ada yang berbisik, apakah ini benar-benar terjadi? Dia dulunya petugas kebersihan kan? Tidak, dia tidak pernah menjadi orang biasa. Saya melangkah maju satu langkah, menjaga jarak yang cukup dan berkata, semua ini tidak bisa diselesaikan dengan berlutut seperti ini. Berdirilah. Mereka segera berdiri, membungkuk di hadapan saya. Tetapi tatapan mereka terus tertuju pada Sari, seolah keputusasaan dari seluruh perusahaan tertumpu pada bahu kecil itu. Saya berpaling ke Sari. Anda ingin mengatakan sesuatu? Dia menarik napas sangat dalam, lalu berkata perlahan, saya butuh waktu untuk berpikir. Tidak ada yang menentang, tidak ada yang mendesak. Mungkin mereka sendiri tahu. Orang yang pernah dikhianati, disingkirkan, didorong ke dalam kegelapan, tidak bisa membuat keputusan segera. Delegasi Harmony Corp meninggalkan dokumen, membungkuk sekali lagi, lalu pergi. Ketika pintu lift tertutup, lobi baru berangsur kembali ke ritme normalnya. Tetapi tatapan semua karyawan masih tertuju pada Sari. Saat itu, saya baru melangkah mendekat. Saya tidak akan ikut campur dalam pilihan Anda, kata saya. Tetapi saya hanya ingin mengingatkan satu hal. Sari sedikit mendongak. Silakan Pak. Pilihlah yang membuat Anda damai. Tidak menyuruhnya tinggal, tidak menyuruhnya pergi. Hanya satu kalimat netral, tetapi itu adalah hal paling tulus yang bisa saya katakan. Bagi seseorang yang pernah kehilangan segalanya, kedamaian terkadang lebih penting daripada jabatan atau ketenaran. Sari menatap saya beberapa detik, tatapannya tidak lagi berjarak seperti sebelumnya. Tetapi dia hanya mengangguk pelan, tidak menambahkan apa-apa lagi. 3 hari kemudian, saya menerima pesan singkat. Saya sudah memutuskan. Saya ingin bertemu langsung. Kami bertemu di ruang rapat kecil lantai 9. Dia meletakkan dokumen yang dikirim Harmony Corp di atas meja. Saya akan kembali, katanya. Saya tidak terkejut, tetapi tetap bertanya, mengapa? Saya tidak bisa membiarkan perusahaan yang pernah saya bangun runtuh seperti itu. Bukan karena mereka pantas mendapatkannya, tetapi karena saya pantas melihatnya berdiri tegak sebelum diserahkan kepada orang yang lebih baik. Kalimat itu membuat saya merasakan rasa hormat yang mendalam. Dalam dunia bisnis yang penuh perhitungan ini, jarang ada yang kembali ke tempat yang pernah mengkhianati mereka, bukan untuk membalas dendam, tetapi untuk menutup siklus dalam hati mereka sendiri. Saya akan mendukung apapun yang diperlukan, kata saya, dengan suara mantap. Dia tersenyum sangat tipis. Terima kasih, Pak. Tidak lebih dari itu, tidak ada kelemahan, tidak ada ketergantungan, tidak ada emosi berlebihan, hanya penghargaan antara dua orang yang mengerti nilai masing-masing. Pada hari Sari kembali ke gedung Harmony Corp, saya kebetulan memiliki urusan di dekat sana dan berhenti sejenak. Saya tidak masuk bersamanya, tidak ingin menciptakan kesan ikut campur, tetapi saya berdiri di seberang jalan, melihat sosoknya melangkah melewati gerbang. Gedung itu terlihat lebih tua dari sebelumnya, papan namanya memudar karena tidak terawat. Banyak karyawan lama berdiri di dekat pintu, mengenali Sari dan mulai ramai. Ada yang gembira, ada yang malu, ada yang tercekat melihatnya. Tetapi Sari tidak membiarkan emosi apapun menggoyahkan langkahnya. Dia masuk seperti seseorang yang lebih dewasa dari masa lalunya sendiri, tenang, damai, tanpa dendam. Pada saat itu, saya tiba-tiba teringat foto lama yang bertuliskan Jiwa Harmony Corp. Dan anehnya, saya mengerti bahwa itu tidak pernah salah. Dia pernah memberikan jiwa pada perusahaan, lalu semuanya diambil. Dan hari ini, dia kembali bukan karena perusahaan, tetapi karena dirinya sendiri. Ketika dia melangkah melewati pintu kaca besar, cahaya yang memantul mengaburkan sosok kecil itu. Saya berdiri di sana untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, tersenyum bukan karena senang, tetapi karena hormat.
menghormati ketabahan seorang wanita yang telah melalui semua yang paling kejam, namun tetap memilih untuk berdiri tegak, memilih untuk memaafkan, memilih untuk membangun daripada menghancurkan. Saya berbalik, tangan saya masukkan ke saku celana, dan berkata pada diri sendiri, ada orang-orang yang dilahirkan untuk melangkah melewati kegelapan. Bukan untuk menjadi cahaya bagi dunia, tetapi untuk membuktikan bahwa kegelapan tidak bisa menelan mereka. Dan saya tahu, pasti, keputusan Sari bukanlah akhir. Itu hanyalah awal dari sebuah perjalanan yang saya yakin masih banyak hal yang bahkan tidak bisa saya duga. Ketika melihat kembali keseluruhan cerita ini, saya, sebagai seseorang yang telah menyaksikan semua pasang surut Sari, baru mengerti bahwa kekuatan terbesar manusia tidak terletak pada jabatan, uang, atau ketenaran. Itu terletak pada kemampuan untuk bangkit setelah dikhianati, memilih untuk melanjutkan langkah ketika seluruh dunia pernah memunggungi, dan mempertahankan kebaikan bahkan ketika diri sendiri adalah orang yang paling terluka. Sari telah mengajarkan saya hal itu, dan mungkin juga mengingatkan saya bahwa terkadang orang yang kita anggap tak terlihat adalah orang yang membawa cerita yang cukup besar untuk membuat kita harus mengubah cara pandang kita terhadap kehidupan. Jika Anda telah mencapai akhir perjalanan ini bersama saya yakin Anda juga merasakan nilai dari ketahanan, kemanusiaan, dan keyakinan pada kebaikan. Jika pelajaran-pelajaran ini menyentuh Anda, saya berharap Anda meninggalkan komentar, meskipun hanya satu karakter kecil. Itu membantu saya tahu bahwa masih ada hati yang ingin mendengarkan cerita kemanusiaan seperti ini. Dan jika Anda ingin terus menemani saya melalui kisah-kisah bermakna lainnya, silakan ikuti kanal ini agar tidak ketinggalan perjalanan berikutnya.